Pertama-tama siapkan kulit pangsit, ini saya pakai sekitar 50 buah. Potong atau bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu potong lagi kecil-kecil seperti ini. Kulit pangsit yang nempel bisa dipisah-pisahkan ya, supaya nanti hasilnya itu tidak tebal. Lanjut potong-potong lagi sampai kulit pangsitnya habis. Nah, ini semuanya sudah selesai dipotong-potong, kemudian pindahkan ke wadah atau piring. Bisa dipisah-pisahkan satu yang lainnya ya, supaya tidak tebal. Dan ini bisa kita sisihkan. Lanjut siapkan adonan basah, 8 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, tambahkan air. Untuk banyaknya sesuaikan dengan konsistensi adonan masing-masing ya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Adonannya itu tidak terlalu kental dan tidak genceran juga ya. Seperti ini sudah cukup. Ini sudah tercampur rata, tidak ada lagi bahan yang mengumpal atau mengerindil. Ini sudah cukup ya. Sisihkan. Lanjut siapkan pisang. Ini saya pakai 8 buah pisang kepok. Untuk jenis pisangnya bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kupas kulitnya, setelah itu bagi menjadi 2 bagian. Dan hasilnya itu seperti ini ya. Sisihkan, lanjut kupas lagi pisang lainnya. Lakukan seperti itu sampai selesai. Nah, ini semua pisangnya sudah dibagi menjadi 2 bagian. Hasilnya jadi 16 piece ya. Dan ini ketiga bahannya sudah siap. Lanjut ke proses pembuatannya. Ambil pisang yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian baluri dengan adonan basah seperti ini. Selanjutnya, masukkan ke dalam kulit pangsit yang sudah dipotong-potong kecil. Baluri secara merata sampai pisangnya itu tertutup ya. Sedikit ditekan-tekan supaya kulit pangsitnya itu nempel. Dan hasilnya tuh seperti ini ya. Pastikan rapi. Setelah itu sisihkan, lanjut baluri lagi yang lainnya. Lakukan seperti itu sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk, siap untuk digoreng. Panaskan minyak. Setelah panas, langsung saja goreng pisangnya ya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah bagian bawahnya mulai kuning kecoklatan, kemudian balik supaya matangnya merata. Dan ini kita masak sampai kedua sisinya itu kuning kecoklatan. Nah, ini bisa dilihat kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu lanjut masak sisanya ya, lakukan sampai selesai.
Nah, ini semuanya sudah matang, siap untuk dinikmati. Supaya rasanya itu lebih enak, bisa ditambahkan glaze coklat atau selai coklat di atasnya. Dan hasilnya tuh seperti ini, cantik, menarik, dan rasanya juga enak. Cocok banget untuk ide jualan atau cemilan sehari-hari di rumah. Nah, ini hasilnya teman-teman. Setelah diberi topping, tampilannya itu jadi lebih menarik. Nah, ini saya tambahkan lagi selai coklat di atasnya supaya rasanya tuh lebih enak. Wah, dari tampilannya ini sangat cantik, menarik, dan ini menggugah selera. Langsung kita coba ya. Bismillah. Enak banget teman-teman. Luarnya tuh renyah, dalamnya lembut, pisangnya manis, wangi, ditambah topping coklat, ini seriusan bikin lagi. Makan satu tidak bakal cukup karena ini benar-benar enak banget. Luarnya tuh beneran renyah dan bagian dalamnya tuh seperti ini ya, matang merata. Nah, untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP atau menggunakan mika. Bisa dijual dengan harga 1.500 sampai 2.000-an atau bisa sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Siapkan pisang, ini pisangnya sudah kematangan. Saya pakai sekitar 7 buah. Luarnya itu hitam tapi bagian dalamnya masih bagus. Langsung saja kupas kulit pisangnya ya. Nah, bisa dilihat bagian dalamnya itu masih bagus. Oh ya, untuk jenis pisangnya bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah kulitnya dikupas, kemudian belah dua pisangnya seperti ini. Lakukan seperti itu sampai selesai ya. Kalau ada pisangnya yang hampir busuk, ini bisa dibuang, dan ujung-ujungnya juga dibuang ya. Kemudian belah dua lagi pisangnya sama seperti tadi. Nah, ini semua pisang sudah dibelah dua. Dan ini masih ada sisa pisang di kulkas, jadi saya pakai semuanya. Untuk banyaknya pisang yang dipakai, bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa dilihat pisangnya itu masih bagus walaupun bagian luarnya sudah menghitam. Lalu ini kita sisihkan. Lanjut, siapkan wadah. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Ini untuk perekatnya nanti ya. Untuk teksturnya dia agak kental seperti ini. Setelah itu sisihkan. Lanjut siapkan kulit lumpia. Di sini saya pakai 2 lembar karena kulit lumpianya itu kurang bagus, banyak bolong-bolong kecilnya ya. Kalau teman-teman mau pakai 1 lembar juga boleh. Nah, ini langsung saja masukkan pisang yang sudah dibelah tadi dan tambahkan selai coklat di atasnya. Setelah diisi kemudian lipat, caranya mirip seperti risol. Bisa dirapi-rapikan. Dan ujungnya bisa ditambahkan perekat yang sudah kita buat tadi ya. Digulung lagi seperti ini. Kemudian lapisi dengan kulit lumpia yang kedua. Kalau mau pakai 1 lembar juga boleh ya. Ini saya pakai 2 lembar untuk mengantisipasi supaya isiannya itu tidak bocor. Tapi kalau mau hemat modal dan dijual dengan harga 1.000-an, cukup menggunakan 1 lembar kulit lumpia. Nah, ini setelah digulung, hasilnya tuh rapi. Kalau ada yang masih belum nempel, bisa ditambahkan lagi perekatnya ya. Lanjut, ambil lagi kulit lumpia, lakukan seperti tadi sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya, agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini semuanya sudah selesai diisi. Dari satu resep ini dapatnya 17 piece. Dan ini siap untuk digoreng. Kalau mau disimpan di kulkas dulu juga boleh ya. Dan ini langsung saya goreng semuanya. Panaskan minyak. Setelah panas langsung saja masukkan kulit lumpia yang sudah diisi tadi. Masak menggunakan api sedang sampai kedua sisinya kuning kecoklatan.
Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, kemudian balik supaya matangnya merata. Cukup 1 kali balik ya, supaya tidak menyerap minyak. Nah, ini kedua sisinya sudah kuning kecoklatan. Tandanya sudah matang ya, langsung saja angkat dan tiriskan. Usahakan berdiri seperti ini ya, supaya minyaknya turun. Setelah itu lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, semuanya sudah matang. Masya Allah, ini menggoda sekali ya, warnanya tuh cantik dan tidak ada yang gosong. Ini bisa langsung dicoba, dimakan selagi hangat, enak banget. Untuk ide jualan bisa dijual dengan harga 1.000 sampai 1.500 atau sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Luarnya renyah dan isiannya juga lumer. Wah, ini menggoda sekali ya. Pisang coklat ini biasanya yang dijual-jual versi gulung, ini kita bikin yang versi bedanya ya. Ini langsung saya coba. Bismillah. Enak banget teman-teman. Renyah di luar, coklatnya juga lumer, pisangnya lembut, manis, bikin lagi. Selamat mencoba ya. Ini makan satu tidak bakal cukup karena beneran enak banget. Cemilan satu ini cocok banget untuk ide jualan, apalagi di bulan puasa. Atau dijadikan cemilan sehari-hari di rumah. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Di sini sudah saya siapkan 8 buah pisang kematangan. Bisa dilihat bagian luarnya itu sudah menghitam, tapi isinya masih sangat bagus. Nah, seperti ini ya. Ini langsung saja kupas kulit pisangnya. Untuk jenis pisangnya itu bebas, tapi pastikan manis ya, karena cemilan kali ini tanpa menggunakan gula. Setelah dikupas, kemudian sisihkan ya. Lanjut, buka lagi kulit pisang yang lainnya, lakukan sampai selesai. Wah ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini pisangnya semuanya sudah dikupas, kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan dan sudah mendidih, langsung saja masukkan pisangnya ya. Kemudian ditutup dan masak sampai matang sekitar 10-15 menit. Nah, ini pisangnya setelah dikukus, ini sudah matang ya. Langsung saja angkat, pindahkan ke wadah. Nah, ini pisang yang sudah dikukus, selagi panas langsung saja haluskan menggunakan garpu, atau boleh juga menggunakan sendok atau yang lainnya ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini sudah cukup, tidak perlu sampai terlalu halus. Ini akan kita sisihkan, tunggu hingga dingin, setelah itu baru dibentuk. Selanjutnya siapkan adonan basah, 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan air secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Masukkan sedikit demi sedikit ya, supaya adonannya itu tidak keenceran. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, agak kental. Dan ini sudah cukup, sisihkan. Lanjut untuk baluran luarnya saya pakai tepung panir. Dan ini pisang yang sudah dihaluskan tadi, pastikan sudah dingin ya. Kalau sudah dingin baru kita bentuk. Ini saya pakai 1 sendok makan. Atau untuk besar kecilnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Pipihkan seperti ini.
Setelah itu tambahkan isian selai coklat, atau boleh juga menggunakan coklat batang, atau isiannya bisa bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tutup lagi dengan adonan pisang seperti ini. Setelah isiannya tertutup dan berbentuk bulat seperti ini, selanjutnya baluri dengan adonan basah yang sudah kita siapkan tadi. Diaduk dulu ya supaya tercampur. Baluri secara merata. Setelah itu baluri lagi dengan tepung panir supaya nanti bagian luarnya itu crispy. Sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya itu nempel dan bentuk lagi bulat ya. Nah, seperti ini sudah cukup, kemudian sisihkan. Lanjut, ambil lagi 1 sendok makan adonan pisang. Kemudian isi dengan selai coklat, lakukan seperti itu sampai selesai. Cemilan satu ini benar-benar enak banget teman-teman. Untuk adonan pisangnya ini tanpa menggunakan tepung dan gula. Jadi benar-benar dari pisang yang dikukus. Ditambah isian coklat, ini benar-benar bikin nagih, enak banget. Cara membuatnya juga mudah, dan bahan-bahannya juga simpel, murah meriah. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk dan diisi selai coklat. Dari satu resep ini dapatnya 10 piece. Ini siap untuk digoreng, atau kalau dijadikan frozen juga bisa ya. Dan ini saya istirahatkan dulu di kulkas sekitar 10 menit supaya tepung panirnya itu benar-benar nempel. Setelah keluar dari kulkas langsung saja goreng, panaskan minyak. Setelah panas, masukkan bola-bola pisangnya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan menggunakan api besar karena tepung panir itu cepat gosongnya. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, kemudian balik supaya matangnya merata. Nah, ini kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, bola-bola pisangnya sudah matang, siap untuk dinikmati, dimakan selagi hangat, ini enak banget. Matangnya itu merata, warnanya itu cantik kuning kecoklatan. Ini langsung saja kita potong ya. Luarnya itu crispy, dalamnya lembut, dan isiannya itu lumer. Wah, ini menggoda sekali ya. Coklatnya itu full. Dan ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman, crispy di luar, pisangnya tuh lembut, isiannya lumer, manisnya juga pas, pisangnya itu sudah manis. Ini beneran bikin nagih, makan satu tidak bakal cukup. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut tambahkan setengah sendok teh vanili cair, boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Berikutnya 2 sendok makan margarin, lalu aduk lagi ya sampai tercampur rata. Nah, ini lanjut saya aduk menggunakan tangan. Aduk sampai tercampur rata dan berbentuk butiran pasir seperti ini. Selanjutnya tambahkan 90 ml air es atau air dingin. Masukkan secara bertahap lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini yang bikin renyahnya itu tahan lama, gunakan air es atau air dingin ya. Airnya itu harus dimasukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, supaya adonannya tidak kelembekan.
Kalau dirasa masih terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan lagi airnya ya. Jadi sesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan menyatu, ini sudah cukup ya. Selanjutnya bungkus dengan plastik. Boleh menggunakan plastik biasa atau plastik wrap, sesuaikan saja dengan yang ada ya. Setelah dibungkus plastik seperti ini, kemudian simpan di dalam kulkas, istirahatkan selama kurang lebih 30 menit supaya adonannya itu lembut dan lentur. Sisihkan ya. Lanjut kita beralih ke isiannya. Ini saya siapkan pisang, ini sisa pisang bikin kue kemarin. Untuk jenisnya bebas ya. Kupas dan potong-potong pisang. Satu pisang saya potong menjadi 3 bagian. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini sudah cukup, jangan terlalu banyak dikupas supaya pisangnya tidak menghitam. Dan ini adonan yang sudah disimpan di kulkas, langsung saja kita buka plastiknya ya. Ini adonannya itu tambah lembut dan lentur, ini siap untuk digunakan. Bisa diuleni sebentar supaya tercampur rata. Kemudian pipihkan, gunakan rolling pin ya. Setelah itu potong-potong dan bagi-bagi adonannya. Untuk banyaknya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini saya bagi menjadi 22 bagian. Setelah adonannya dibagi-bagi seperti ini, kemudian masukkan lagi ke dalam wadah. Adonan yang di dalam wadah ini tutup dengan kain supaya tidak kering. Kemudian ambil satu adonan, bikin memanjang seperti ini. Setelah itu pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, di sini harus tipis ya, supaya renyah dan kriuk-kriuk. Setelah tipis, kemudian tambahkan isian pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Cara membentuknya juga mudah, ini tinggal digulung-gulung dan sedikit ditekan-tekan supaya nempel. Hasilnya itu seperti ini ya. Sisihkan, lanjut ambil lagi satu adonan. Bikin memanjang, setelah itu pipihkan menggunakan rolling pin. Lakukan seperti itu sampai adonannya habis. Usahakan tipis ya, supaya tidak keras dan hasilnya itu renyah. Ujung-ujungnya ditekan-tekan seperti ini ya, supaya nempel dan isiannya tidak keluar. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk, siap untuk digoreng. Panaskan minyak, setelah panas langsung saja masukkan adonannya ya. Masak menggunakan api kecil supaya matang merata dan hasilnya itu renyah.
Setelah bagian bawahnya kering, kemudian balik ya supaya matangnya merata. Nah, setelah semua sisinya kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, molen pisangnya sudah matang, siap untuk dinikmati. Dari satu resep ini dapatnya 22 piece ya. Wah, ini beneran renyah banget luarnya teman-teman. Matangnya juga merata sampai ke dalam. Ini langsung saya coba ya, bismillah. Renyah, kriuk-kriuk, manisnya juga pas, isian pisangnya juga enak banget, manis, dan aromanya ini wangi banget. Teman-teman wajib coba ya. Cocok untuk cemilan santai di rumah, temannya teh atau ngopi. Wah, bener-bener mantul teman-teman. Renyah banget, kriuk-kriuk, walaupun sudah dingin, ini tetap renyah. Enak banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya. Cocok juga untuk ide jualan, suguhan di acara keluarga, arisan, atau isian snack box. Cara membuatnya mudah, tanpa telur, tapi ini beneran renyah banget, tidak keras sama sekali. Nah, sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.